Dan saudara, jika Anda menolak divaksin setelah ditetapkan menjadi sasaran penerima vaksinasi COVID-19, hati-hati, ada sanksi yang mengintai berdasarkan Perpres nomor 14 tahun 2021 yang baru diterbitkan oleh Presiden. Sanksinya mulai dari penundaan bantuan sosial sampai denda, bahkan pidana. 9 Februari lalu, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Di dalamnya juga ada sejumlah pasal yang mengatur soal sanksi bagi warga yang masuk sasaran vaksinasi tapi menolak divaksin. Pada pasal 13A ayat 4 disebutkan, orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin tapi tidak mengikuti vaksinasi bisa dikenakan sanksi penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bansos. Juga bisa dikenakan sanksi penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan atau denda. Di pasal berikutnya juga disebutkan, warga yang menolak vaksinasi dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular. Ini menjadi salah satu cara pemerintah memastikan upaya vaksinasi massal demi membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap COVID-19 tak sia-sia. Pasalnya, syarat terbentuknya herd immunity adalah minimal 70% dari seluruh populasi harus mendapat vaksin. Itulah mengapa pemerintah menargetkan hampir 181,6 juta warga untuk divaksin secepatnya. Sanksi itu diberikan ketika langkah persuasif edukatif itu mentok begitu ya. Jadi kemudian ini langkah yang kemudian akan diambil untuk apa? Untuk tentu saja menjaga kesehatan masyarakat. Vaksin mandatori, tidak ada sanksi bagi yang menolak. Ya. Jadi sekarang saya kira semua juru bicara akan mengatakan hal yang sama. Konkretnya adalah bahwa kalau ada orang yang menolak divaksin, maka dia bisa kemudian membahayakan kesehatan orang lain begitu. Namun, apakah ini langkah yang bijaksana jika pemerintah menjatuhkan sanksi bagi mereka yang menolak vaksinasi? Sifat seperti ini, jadi mandatory vaccination seperti ini tidak dianjurkan oleh WHO, walaupun di dalam prakteknya itu banyak dilakukan pada vaksin-vaksin terdahulu. Timingnya ini terlalu dini ya bagi pemerintah itu untuk mengeluarkan surat keputusan dengan ancaman sanksi seperti ini. Kalau saya melihatnya sebenarnya yang perlu pemerintah lakukan itu melakukan usaha intensif, melakukan approach kepada masyarakat agar vaksin ini bisa diterima. Dan kita kan tahu bahwa sebenarnya sekarang masyarakat itu 2/3 sudah menerima vaksin ini. Tugas pemerintah lah untuk pertama melakukan strategi komunikasi risiko yang efektif dan tepat dalam setiap program intervensi termasuk dalam ini vaksinasi sehingga terbangun kesadaran dan kewaspadaan. Jadi bukan yang sifatnya represif ya, karena represif itu secara psikologis akan menimbulkan reaksi yang juga tidak kondusif. Berkaca pada kurangnya disiplin warga dalam menerapkan protokol kesehatan, sejauh apa ancaman sanksi bisa efektif menyukseskan program vaksinasi COVID-19? Sah-sah saja pemerintah mengeluarkan produk untuk mewajibkan karena sekali lagi kita ingin menjaga seluruh rakyat Indonesia dari meningkatnya proses penularan. Tapi ada hal yang kami kritisi terkait sanksi yang diberikan ya. Misalnya penundaan jaminan sosial atau bansos itu mungkin perlu dijabarkan lebih lanjut karena ini akan menjadi kontroversi ketika pemerintah menghentikan jaminan sosial padahal jaminan sosial hal yang sangat wajib diperintahkan oleh konstitusi dan di undang-undang ya. Publik juga harus berhati-hati terhadap perilaku penolakan yang sifatnya menghasut. Menghasut orang lain untuk nolak vaksin, apalagi hasutannya itu kemudian berisi informasi-informasi hoax. Maka bisa dikenakan sanksi hukum yang lain, Mas Bayu, tidak hanya Perpres. Meski demikian, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan sanksi masih bersifat opsional, seperti dikutip laman kompas.com. Intinya pemerintah mengedepankan persuasif edukasi, namun juga membuka ruang untuk Pemda dan lembaga memberikan sanksi. Tim Liputan, Kompas TV.